Api berwarna biru tua tampak sangat misterius. Api itu seperti air laut transparan yang perlahan menyebar saat naik. Riak samar itu seperti riak air. Api teratai hati berkilau dalam tubuh Xiao Yan berfluktuasi saat nyala api biru tua ini muncul. Dia tidak asing dengan fluktuasi semacam ini karena setiap kali api surgawi bertemu dengan api surgawi lainnya, kedua api akan membentuk fluktuasi khusus semacam ini. Apalagi Xiao Yan juga akrab dengan nyala api biru tua ini. Dia telah melihatnya di tubuh Han Feng saat itu. Api hati laut, api surgawi peringkat ke-15 di tatanan api surgawi. Mata Xiao Yan menatap api biru tua di tubuh orang berjubah hitam itu. Sesaat kemudian, suaranya sedikit dalam saat dia bertanya, "Api hati laut Han Feng." Kembali ketika Han Feng muncul kembali setelah diselamatkan oleh orang-orang dari Hall of Souls, dia telah kehilangan api hati laut ini. Dari apa yang dia katakan, itu telah diambil oleh Hall of Souls. Sekarang, orang ini, yang tiba-tiba muncul di depannya, adalah anggota Hall of Souls. Jelas bahwa api surgawi ini adalah api hati laut yang telah hilang dari Han Feng. Penglihatanmu tidak buruk, orang berjubah hitam itu tidak menyangkal ini saat dia sedikit tertawa. Di bawah jubah hitamnya, matanya yang bersinar menatap Xiao Yan dengan cara yang agak panas. Dia berkata, "Saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuh Anda. Alasan saya datang untuk mencari Anda kali ini bukanlah untuk menangkap Anda dan membawa Anda ke aula jiwa. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan orang lain. Tujuan utama saya adalah metode Qi yang Anda latih. Metode Qi yang memungkinkan api surgawi bergabung satu sama lain." Niat membunuh yang sulit untuk ditekan tiba-tiba muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia merasakan mata panas yang membakar di bawah jubah hitam. Mantra api adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Ini adalah kota pil suci. Anggota Hall of Souls benar-benar sungguh berani. Xiao Yan tertawa dengan sikap dingin dan padat. Dou Qi di dalam tubuhnya tampak seperti air banjir saat mendesing dan melonjak ke depan. Seluruh tubuhnya tetap dalam kondisi sangat hati-hati. Orang berjubah hitam ini muncul di tempat ini dengan cara yang senyap, kekuatan orang itu pasti sangat menakutkan. Setidaknya, Xiao Yan merasakan aura berbahaya dari pihak lain yang mengharuskannya untuk memperlakukan orang ini dengan serius. Metode Qi itu adalah sesuatu yang saya dapatkan terlebih dahulu. Namun, orang tua Yao Chen itu menggunakan metode tercela untuk merebutnya dariku. Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milikku. Pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Dengan bantuan sinar bulan, seseorang bisa melihat sedikit dagu pucat pria itu. Mata Xiao Yan langsung terfokus saat mendengar kata-kata pria ini. Dia tahu mantra api adalah sesuatu yang ditemukan Yao Lao dari reruntuhan yang rusak saat itu. Selain itu, dikabarkan bahwa banyak ahli telah tertarik ke reruntuhan. Meskipun Xiao Yan tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa pertempuran sengit harus meletus untuk hal-hal yang tersisa. Aku tahu ada 2 elit Douzuns di tempat ini. Namun, saya telah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini. Mereka tidak akan bisa menemukan apapun untuk beberapa waktu. Orang berjubah hitam itu menggerakkan lengan bajunya dan sebuah tangan keriput yang sepertinya hanyalah kulit di tulang perlahan-lahan menjulur dari lengan bajunya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api biru tua dengan cepat terbentuk menjadi sesuatu seperti bola. Serahkan metode Qi dan aku akan mengampuni hidupmu malam ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak keluar dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Pukulan Xiao Yan tidak mampu menembus penghalang tak terlihat. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan beberapa riak muncul. Orang yang keras kepala. Apakah kamu pikir kamu adalah Yao Chen? Suara sosok berjubah hitam itu menjadi dingin saat melihat apa yang dicoba Xiao Yan. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan api biru tua dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak api berwarna biru.
Dengan ayunan, tombak itu menembus udara kosong, berubah menjadi bayangan biru yang melesat ke arah Xiao Yan dengan tajam. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan suara guntur muncul. Tubuhnya menghilang dari tempatnya hampir seketika dan menghindari tombak api berwarna biru. Jaring penahan laut. Tangan orang berjubah hitam itu tiba-tiba meraih ruang kosong di belakangnya setelah sosok Xiao Yan menghilang. Banyak garis api biru tua ditembakkan dari kelima jarinya. Mereka dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring api yang membungkus udara kosong. Ci! Seorang penguasa yang sangat besar dan berat tiba-tiba meretas dan muncul di tempat jaring api itu melesat. Itu terus turun dengan kekuatan besar dan dengan kejam menghantam jaring api berwarna biru tua. Desis mendesis. Api teratai hati berkilau bertabrakan dengan api hati laut dan suara mendesis segera meletus. Kedua jenis api surgawi mulai saling merusak dengan liar. Istirahat. Mata Xiao Yan berubah dingin selama erosi. Api hijau giok tiba-tiba meletus dan menari dengan keras, dengan paksa membelah jaring api biru tua. Tubuh Xiao Yan dengan cepat ditarik kembali. Sementara dia melakukannya, nyala api hijau giok di tangannya terbagi menjadi dua, berubah menjadi api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Setelah itu, mereka bergabung sekali lagi. Dalam waktu beberapa napas pendek, teratai api hijau giok yang indah muncul. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, membuat teratai api ini dengan menggabungkan dua api sudah mencapai titik di mana semudah yang dia inginkan. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah teratai api terbentuk. Itu membawa ekor api yang indah saat bergegas menuju orang berjubah hitam itu. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah teratai api melesat. Boneka iblis bumi muncul. Di bawah perintah Xiao Yan, boneka itu menyerang orang berjubah hitam itu tanpa takut mati. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan sekali lagi ditarik ke belakang dan muncul di penghalang tak terlihat. Kedua tinjunya tampak seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat di penghalang. Hal ini menyebabkan kunci spiritual terus-menerus membentuk riak. Bukan teknik Dou yang buruk. Itu mampu menggabungkan api surgawi. Sepertinya metode Qi itu bermanfaat bagimu. Orang berjubah hitam itu tersenyum padat. Api biru tua, yang melekat pada 10 jarinya, dengan cepat bergerak di ruang di depannya. Segera, sekelompok api biru tua diaglomerasi menjadi bentuk bola api. Setelah itu, bola api membelah untuk membentuk celah yang menelan teratai api hijau giok. Bola api berwarna biru tua baru saja menelan api hijau giok ketika ledakan yang sangat kuat muncul di dalamnya. Bola api itu meledak terpisah. Api hijau giok melesat ke segala arah, menghancurkan halaman kecil yang rapi dan mengubahnya menjadi kekacauan total. Api hijau giok berada sekitar 5 kaki dari orang berjubah hitam ketika api hati laut secara otomatis meluncurkan serangan, memantulkannya. Oleh karena itu, teratai api kemarahan Buddha ini gagal menyebabkan kerusakan sekecil apapun pada orang berjubah hitam. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkan kekuatan orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam menjentikkan jarinya setelah memblokir serangan teratai api. Lebih dari selusin garis api biru tua ditembakkan dari ujung jarinya. Setelah itu, mereka dengan kuat menjebak boneka iblis bumi yang bergegas. Itu tidak dapat memutuskan belitan tali api terlepas dari bagaimana itu berjuang. Dengan kekuatan Anda masih tidak dapat memecahkan kunci spiritual yang telah saya tempatkan. Orang berjubah hitam itu berbicara dengan samar. Dia memandang Xiao Yan, yang menggunakan kekuatannya untuk menyerang kunci spiritual, dengan mata acuh tak acuh setelah dengan mudah menyelesaikan teratai api dan boneka setan bumi. Bang! Tinju Xiao Yan dengan keras menghantam penghalang. Ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Tidak disangka orang misterius berjubah hitam ini benar-benar sekuat ini. Berdasarkan tebakannya, kekuatan orang ini kemungkinan telah mencapai bintang 3 atau bahkan bintang 4 Douzun. Meskipun ekspresi Xiao Yan sedikit jelek, dia tidak kehilangan fokus. Orang berjubah hitam ini mungkin kuat, tapi Xiao Yan bukanlah kesemek yang bisa diremas secara acak oleh siapapun.
saya tidak punya banyak waktu. Jika Anda terus tetap keras kepala, Anda seharusnya tidak menyalahkan saya karena membunuh Anda. Mata pria berjubah hitam itu acuh tak acuh saat mereka menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut melangkah melalui udara kosong dan perlahan mengambil satu langkah demi satu langkah menuju Xiao Yan. Ini adalah kota pil suci. Tindakannya tidak boleh diketahui orang lain. Kalau tidak, jika orang-orang dari Menara Pil menemukan mereka, semuanya pasti akan sangat merepotkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedingin es saat dia memelototi sosok berjubah hitam yang perlahan berjalan. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok ditembakkan ke boneka setan bumi dalam jarak yang cukup dekat, meledakkan tali api yang mengikat tubuhnya. Tubuh boneka iblis bumi bergerak setelah dibebaskan. Itu bergegas di depan Xiao Yan dan berdiri di depannya seperti menara logam. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menyelamatkan boneka iblis bumi. Api hijau giok dimuntahkan sebelum membelah menjadi api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Dia mengusap cincin hitam pekat di jarinya dan api dingin tulang putih pekat muncul. Haha, 3 jenis api surgawi? Lumayan, lumayan. Rumor itu memang benar adanya. Sepertinya saya akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut saat melihat 3 kelompok api surgawi di depan Xiao Yan. Dia segera tertawa terbahak-bahak saat dia mengepalkan telapak tangannya. Api biru tua keluar dari telapak tangannya. Itu perlahan menyebar dan benar-benar melilitnya. Melihat dari kejauhan, pria berjubah hitam itu tampak seperti dewa api, terlihat sangat perkasa. Mata Xiao Yan berbahaya. Dia menghirup udara yang dalam dan api berwarna putih keabu-abuan perlahan menggulung tenggorokannya. Api transformasi kehidupan. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat dia melihat api putih keabu-abuan di depannya ini. Dia segera melambaikan tangannya, dan dia mulai menggabungkan 4 jenis api bersama di depan tatapan tertegun dari orang berjubah hitam itu. Apakah kamu sedang mendekati kematian? Ekspresi orang berjubah hitam sedikit berubah. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Api biru tua dengan cepat menyembur dari telapak tangannya. Kecepatan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Dia sepertinya telah menyatu dengan ruang saat dia muncul di depan Xiao Yan saat dia pindah. Tangannya melengkung, dan dia membawa kekuatan tajam yang dengan kejam meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan baru saja akan mengaktifkan gerakan 3000 petir untuk menghindar setelah merasakan serangan tajam orang berjubah hitam itu ketika suara yang sedikit pecah tiba-tiba bergema di halaman. Xiao Yan menyapu, hanya untuk menemukan bahwa penghalang tak terlihat, yang menutupi halaman, telah hancur menjadi fragmen spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aura besar tiba-tiba menyapu dari bintang-bintang saat penghalang spiritual dihancurkan. Pada saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema di halaman kecil ini. Wilayah Menara Pil bukanlah wilayah yang memungkinkan Hall of Souls Anda untuk bertindak liar. Wajah orang berjubah hitam itu segera berubah saat suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berteriak dengan suara serak, "Xuan Kongzi?" Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan Xiao Yan. Matanya dengan sigap melihat ke langit malam di atas kepalanya. Namun, itu benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di sana. Namun, aura yang sangat luas dan kuat yang menyebar menyebabkan dia merasa takut. Itu seseorang dari Menara Pil. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Pemusnahan api lotus yang dia gabungkan dengan cepat berhenti sebelum dia dengan hati-hati menyebarkannya. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan dia dengan cepat menarik ke belakang. Raungan panjang yang jelas juga dipancarkan. Swos. Raungan yang jelas baru saja terdengar ketika 2 sosok bergegas ke halaman secepat kilat. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata mereka menatap tajam ke orang misterius berjubah hitam di udara. "Apa kamu baik-baik saja?" Dokter peri kecil melirik ke halaman yang berantakan.
Mata ungu keabu-abuannya menatap orang berjubah hitam itu dengan sikap sedingin es sementara mulutnya menanyakan pertanyaan penuh perhatian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dia menjawab dengan suara yang dalam, "Aku baik-baik saja." "Hati-hati. Orang ini bukan orang biasa." Wajah Tianhuo Zunze sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam itu. Dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu adalah seorang elit Dou Zun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mengapa Anda menyelinap?" Pada saat ini, hati dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze tidak diragukan lagi sangat marah. Dari tampilan halaman, terlihat jelas bahwa itu baru saja mengalami pertempuran besar. Apalagi mereka berdua tidak merasakan apa-apa. Perlindungan buruk yang mereka berikan benar-benar akan membuat seseorang merasa malu. Pria misterius berjubah hitam itu tetap tergantung di udara. Tatapan jahatnya berkedip saat dia melirik Xiao Yan. Tidak disangka orang tua dari Menara Pil berhasil menemukannya meskipun dia sangat berhati-hati. Jejaknya sudah dikunci oleh mereka. Jika dia terus tinggal lebih lama, kemungkinan para ahli dari Menara Pil akan segera datang ke sini. Xuan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Menara Pilmu. Mengapa Anda harus repot dengan urusan orang lain? Orang berjubah hitam itu berteriak ke langit dengan suara gelap. Ini adalah kota pil suci. Jika Hall of Souls Anda dapat bertindak kejam secara acak di tempat ini, bagaimana pil tower saya akan diperlihatkan kepada publik? Suara yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema dari langit. Kali ini, Xiao Yan bisa merasakan suara ini dipancarkan dari ruang kosong. Jelas, orang yang berbicara belum tiba di sini. Sebaliknya, dia menggunakan metode misterius untuk menyampaikan auranya dan menghalangi orang misterius berjubah hitam ini. Bajingan tua, orang berjubah hitam itu mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk. Setelah itu, matanya yang gelap dan seram beralih ke Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, "Anggap dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Qi akan tetap bersamamu sedikit lebih lama. Ingat, cepat atau lambat aku akan mengambilnya kembali." Ruang di belakangnya langsung berubah setelah dia berbicara. Sosoknya menjadi sebagian terlihat karena ruang yang terdistorsi. "Anda ingin pergi?" Mata dokter peri kecil berubah dingin ketika dia melihat ini. Dou Qi abu-abu berlama-lama di tangannya sebelum tiba-tiba berubah menjadi pilar keabu-abuan yang dengan cepat melesat ke udara, bergegas menuju orang berjubah hitam. "Hehe, dengan mereka berdua melindungimu, aku memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Namun, Anda juga tidak akan bisa menghentikan saya jika saya ingin pergi." Pria berjubah hitam itu tertawa dingin ketika dia melihat dokter peri kecil berusaha menghentikannya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api biru tua keluar dari jarinya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan Dou Qi keabu-abuannya. Keduanya saling menghancurkan. "Xiao Yan, aku akan datang dan mencarimu lagi. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda dan metode Qi Anda saat kita bertemu lagi." Sepasang mata padat menatap Xiao Yan dari bawah jubah hitam setelah orang itu dengan mudah memblokir racun menyedihkan dari Dou Qi dokter peri kecil. Segera, sosok itu menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruang yang terdistorsi. Ruang berdesir dan tubuhnya menghilang. "Aku akan menunggumu." Mata hitam pekat Xiao Yan menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa orang ini cukup kuat. Namun, jika mereka terlibat dalam pertarungan habis-habisan, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa pihak lain tidak akan dibiarkan dalam kondisi yang baik. "Sialan!" Dokter peri kecil tanpa sadar mengatupkan gigi peraknya dan dengan lembut mengutuk setelah melihat orang berjubah hitam itu pergi dengan selamat. "Lupakan," Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan hormat berkata, "Terima kasih tetua karena telah membantu." Cahaya bintang-bintang di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Xiao Yan terdengar. Cahaya itu berubah menjadi sosok cahaya tua yang kabur. Suara lama yang diisi dengan perubahan perlahan-lahan dipancarkan, "Aku yang dulu tidak bisa menjauh. Aku yang dulu hanya bisa memecah perhatianku dan bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius.
Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke Pil Tower. Anda akan sangat aman di sana. Terima kasih tetua. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok cahaya tua ini harus menjadi ahli dari Menara Pil. Dia bahkan mungkin salah satu dari 3 kepala besar legendaris. Saya secara alami perlu merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dengan sekte Xuan yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentang Anda kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua itu tersenyum tipis. Setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan-lahan menyebar. Xiao Yan merenungkan situasinya saat dia mempelajari tempat sosok yang terbuat dari cahaya bintang telah menghilang. Tampaknya hubungan gurunya dengan orang-orang dari Menara Pil ini cukup baik. Siapa yang menyerangmu sebelumnya? Dokter peri kecil menoleh, memandang Xiao Yan, dan mengajukan pertanyaan dengan alis rajutan. Seseorang dari Hall of Souls, kilatan dingin melintas di matanya saat dia menjawab dengan lembut. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncak. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak yang begitu dekat menipu dokter peri kecil dan aku. Tian Huo Zunze berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam sejak awal. Selain itu, suara yang dia dengar tidak tampak terlalu tua, namun berdasarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Menurut akal sehat, dia juga harus menjadi salah satu dari orang tua yang tidak akan mati. Kekuatannya harus sedikit lebih kuat dariku. Namun, jika kita berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak bisa mengalahkanku. Dokter peri kecil membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berkata, namun, sekte Xuan yang mendalam ini benar-benar sumber masalah. Ekspresi Xiao Yan sedikit dingin. Dia telah melupakan tentang konflik yang dia alami dengan sekelompok orang beberapa hari yang lalu. Sebagian besar orang dari sekte Xuan yang mendalam adalah orang-orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran apapun. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan sesuatu begitu saja. Namun, tidak disangka bahwa mereka tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, mereka membocorkan informasi tentang dia. Menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Taktik ini benar-benar kejam. Besok, cobalah memikirkan cara untuk mempelajari lokasi orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Dilacak oleh orang lain dengan niat buruk itu tidak baik. Masalah ini perlu diselesaikan, apapun latar belakang yang mereka miliki. Karena mereka telah naik ke atas kepalaku, wajar jika kita tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan perlahan berkata. Dokter peri kecil mengangguk. Orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam datang mengayunkan mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak kenal ampun. Orang yang membuatku paling khawatir adalah orang berjubah hitam tadi. Kami tidak jelas tentang latar belakangnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Sesaat kemudian, matanya membeku, api hati laut juga ada di tangan orang ini, mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang berkaitan dengannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Botol giok muncul di tangannya. Jarinya mengusap mulut botol sebelum mengeluarkan kekuatan isap. Tubuh spiritual ilusi bangkit dengan cara yang sangat lemah. Dari penampilan sosok spiritual, itu adalah Han Feng. Kepada siapa Anda menghadiahkan api hati laut Anda? Xiao Yan melirik Han Feng yang sangat lemah ini dan bertanya dengan suara sedingin es. Han Feng awalnya terkejut saat mendengar pertanyaan Xiao Yan. Segera, matanya berkedip. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, nyala api tak terlihat naik di ujung jari Xiao Yan. Itu menembus ke arah tubuh ilusi kilat dengan cepat. Jangan, aku akan bicara. Aku akan berbicara. Han Feng buru-buru berteriak kaget saat melihat taktik Xiao Yan yang kejam dan tidak ragu-ragu. Orang yang mengambil api hati laut saya adalah sesepuh terhormat di Hall of Souls. Orang-orang memanggilnya Old Mugu.
Posisinya di aula jiwa cukup tinggi karena dia adalah alkemis sejati tingkat 8 di atas menjadi Douzun, dan dia sangat dihargai oleh kepala aula-aula jiwa. Old Mugu, Xiaoyan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Itu memang bajingan dari Hall of Souls. Old Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan Yao Chen. Dikabarkan bahwa keduanya memiliki guru yang sama. Namun, karena suatu alasan, Old Mugu diusir. Karena itu, dia memandang Yao Chen dengan sangat permusuhan. Dia akan menemukan kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Chen. Dulu, saat itu, aku dipermainkan saat aku menyerang Yao Chen. Dia ingin saya diam-diam mencuri mantra api. Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Apa? Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah saat mendengar kata-katanya. Old Mugu ini pernah memiliki guru yang sama dengan Yao Chen? Mengapa saya belum pernah mendengar guru menyebutkan ini? Xiaoyan bertanya dengan suara yang dalam. Saya juga tidak pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dikatakan oleh Old Mugu kepadaku. Han Feng buru-buru menjawab, takut Xiaoyan akan menyerangnya. Xiaoyan perlahan mengangguk. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius berjubah hitam dari sebelumnya pasti adalah Mugu tua. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang tahu tentang mantra api. Bahkan beberapa dari mereka yang dekat dengan Xiaoyan tidak menyadarinya. Orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerangku secara terbuka dengan kekuatan yang saat ini ada di sampingku. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. Pertemuan pil akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah untuk masuk ke 10 besar pertemuan pil dan mendapatkan 3.000 api pembakar. Pada saat itu, saya tidak perlu lagi takut pada orang tua ini meskipun saya harus melawannya sendirian saat kita bertemu lagi. Mata Xiaoyan berbinar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol giok dan melemparkannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan masuk ke kamarnya. Temukan informasi tentang orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam besok. Sekali terlalu banyak untuk hal seperti itu. Dokter peri kecil perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Xiaoyan benar-benar marah kali ini.